Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini mari kita lanjutkan kajian bersama kita tentang beberapa penjelasan sebagian dari sholat sunnah terkait tata cara, bilangan rokaatnya, serta surah apa saja yang hendaknya dibaca. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu sholatud duha wa tusamma sholatal awabin. Yang kedua, sholat sunnah adalah sholat duha, dinamakan juga dengan sholat awabin. Fadluha warada fihal kasiru minal ahadis minha man hafaza ala syuf'ati duha gufirat lahu zunubuhu wa inkanat misla zabadil bahri. Keutamaannya atau fadilahnya sholat duha yaitu terdapat beberapa hadis, diantaranya barang siapa menjaga atau selalu melakukan sholat duha maka dosanya diampuni meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waman sholat duha rakaataini lam yuktab minal ghafilin. Dan juga hadis, barang siapa sholat duha 2 rakaat maka ia tidak dicatat sebagai golongan orang-orang yang lupa. Wala yuhafizu ala sholati duha illa awwabun. Dan juga tidaklah menjaga atau selalu melakukan sholat duha kecuali awwabun, yaitu orang-orang yang kembali taubat kepada Allah. Wafil hadisil qudsi ibna adama sholli li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Dan di dalam hadis qudsi Allah bersabda, wahai ibnu Adam, sholatlah kepadaku di awal hari sebanyak 4 rakaat, niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai hari berakhir. Wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujiu an zalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Dan juga hadis, setiap masuk waktu pagi sesungguhnya ruas-ruas jari dari kamu sekalian harus dikeluarkan sedekahnya. Dan amar ma'ruf, perintah kebajikan, itu juga sedekah. Mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Dan mencukupi dari itu semua yaitu 2 rakaat sholat duha. Waktuha min irtifai syamsi qadra rumhin ila zawal. Waktu pelaksanaan sholat duha dimulai dari meningginya matahari atau matahari terbit dan sudah meninggi kira-kira 15 menit setelah terbit sampai masuk waktu zuhur. Adadu rakaatiha aqalluha rakaatani wa aksaruha wa afdaluha samanun. Untuk jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimalnya dan lebih utamanya yaitu 8 rakaat. Di sini ada keterangan inda romli wa amma inda
Ibni Hajarin fa aksaruha isnata asyarata rakaatan. 8 rakaat itu menurut Imam Romli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar maksimal sholat duha yaitu 12 rakaat. Wal afdalu fiha ayyusallima min kulli rakaatain. Yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat duha yaitu salam setiap 2 rakaat, meskipun juga boleh untuk menyambungkan atau hanya salam di rakaat terakhir saja. Wa yaqra'u fihima ma syaa wal afdalu suratas syamsi wad duha awil kafirun wal ikhlas. Untuk surahnya, bacaan surat itu dibebaskan, namun yang lebih utama adalah surat wasyamsi dan surat ad-duha, atau jika tidak maka al-kafirun dan al-ikhlas. Asali satu ar-rawatib wa tusammar raghaib wa hiya qabliyatul maktubati wa ba'diyatuha wa tangqasimu ila qismaini. Penjelasan sebagian sholat sunnah. Yang ketiga adalah sholat sunnah rawatib, dinamakan juga raghaib, yaitu qobliyah dari sholat fardu dan juga ba'diyahnya. Dan sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi 2 bagian. Al-awwalu mu'akkadatun wa hiya allati wazaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha la hadaron wa la safaron wa hiya asyratun rak'atani qabla subhi wa hiya afdaluha wa qabla zuhri wa rak'atani ba'da zuhri wal maghribi wal isya'i. Yang pertama adalah sholat rawatib yang muakkad, artinya lebih disunahkan, kekuatan sunnahnya lebih dianjurkan, yaitu sholat-sholat yang dimana Rasulullah selalu melakukannya, sholat sunnah maktubah dan qobliyah yang Rasulullah selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan di rumah, tidak bepergian, dan juga dalam keadaan bepergian, yaitu ada 10, 2 rakaat sebelum subuh, dan ini adalah sholat rawatib yang paling utama. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Asani ghairu muakkadah wa hiya allati lam yuwazib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya isnata asyrata rak'atani ukhrayani qabla zuhri wa ba'dahu wa arba'u raka'atin qabla al-asri wa rak'atani qabla al-maghribi wal isya. Yang kedua ghairu muakkadah, artinya tidak dikukuhkan, yaitu sholat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah yang tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada 12, 2 rakaat yang lain sebelum dan setelah sholat zuhur. Jika 2 rakaat sebelum dan setelah sholat zuhur itu muakkad, maka menambahkan yaitu 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Rakaat yang keempat itu ghairu muakkad. 4 rakaat
sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Fadluha waroda fi hal kasiru minal ahadis minha ma qalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lillazi sa'alahu murafaqatahu fil jannah faqala lahu fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Keutamaannya yaitu terdapat atau disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya yaitu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang meminta kepada beliau untuk bisa bersanding di surga nanti. Maka Rasulullah menjawab, maka tolonglah aku atas dirimu sendiri untuk memperbanyak sujud. Sujud yang dimaksud di sini adalah sholat. Faidatuha al-awwalu annaha jawabiru lil faraid fatajburul khalala wan naqsa alladzi yaqa'u fil faraid. Faidahnya apa? Atau fungsi utama dari sholat sunnah rawatib adalah untuk yang pertama untuk menambal atau memperbaiki sholat fardu itu sendiri. Maka fungsinya adalah menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi saat melakukan sholat fardu. Asani yanalu bihal musalli mahabbatallah fa fil hadisi wala yazulu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Yang kedua, seorang musolli atau orang yang sholat dengan melakukan sholat sunnah rawatib itu mencapai atau mendapatkan cinta dari Allah. Karena dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba selalu mendekat kepadaku dengan melakukan kesunahan-kesunahan sehingga aku mencintainya. Waktuha al-qobliyatu ka waktil faridah fayadkhulu waktuha bidukhuli waktil faridah wa yakhruju bi khurujihi. Waktu pelaksanaannya yang pertama qobliyah atau yang sebelum. Waktunya seperti hanya waktu sholat fardu itu. Maka waktu sholat qobliyah itu masuk dengan masuknya waktu sholat fardu, dan waktunya habis juga dengan habisnya waktu sholat fardu itu. Wal ba'diyatu yadkhulu waktuha bi fi'lil faridah wa yakhruju bi khuruji waktil faridah. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah yaitu waktunya masuk setelah pelaksanaan sholat fardu dan waktunya habis dengan habisnya waktu sholat fardu itu. Fayajuzu an takunal qobliyatu ba'da fi'lil faridah wa takunu adaan wala yajuzu an takunal ba'diyatu qabla fi'lil faridah. Yang perlu dicatat, boleh melakukan sholat sunnah qobliyah walaupun pelaksanaannya setelah melakukan sholat fardu, dan itu tetap dihitung ada, bukan qadha. Nah, dan tidak boleh untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah sebelum melakukan sholat fardu. Artinya sholat sunnah yang seharusnya dilakukan sebelum sholat fardu boleh dilakukan setelahnya. Sebaliknya, sholat yang seharusnya dilakukan setelah sholat fardu tidak boleh dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.